Sudah? Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Vivi. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Admin. Sebenarnya apa yang Ibu bicarakan kepada saya lihat akhir-akhir ini Ibu banyak cerita kepada saya masalah yang sedang dihadapi. Seperti kemarin Ibu sudah bilang ada hal yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Mohon maaf, baru hari ini saya ada waktu, Bu. Jadi saya semakin dengan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Iya Pak, tapi saya mohon sama Pak Admin nggih, ini cukup menjadi rahasia kita nggih Pak nggih. Jangan ada apa ada orang yang tahu kalau saya meminta bantuan kepada Bapak terkait masalah ini. Iya Bu, santai. Saya akan jaga rahasia ini. Nggih, terima kasih Pak. Sebelumnya saya minta maaf nggih Pak Admin. Sebetulnya ini hanya sedikit ada unek-unek nggih di dalam hati saya yang beberapa hari ini mengganggu pikiran saya. Jadi begini Pak Admin, akhir-akhir ini saya merasa beberapa murid di kelas saya itu ke dalam menerima pembelajaran saya itu anak-anak kurang antusias Pak. Selain itu uh, hanya sebagian siswa yang mau mengerjakan tugas. Baik, sekarang tahu masalah begini. Selama pembelajaran, siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran dan hanya sebagian siswa yang mengerjakan tugas. Sebelum kita dahulu kepada Ibu, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Tujuan apa yang ingin Ibu inginkan setelah berbicara dengan saya? Saya mengharapkan solusi Pak atas masalah yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang kurang ketika saya mengajar Pak. Menurut Bu Kiki, hal apa saja yang buat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Setelah saya merefleksi nih Bapak, itu mungkin hal yang membuat murid saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran itu mungkin mereka merasa bosan Pak. Ya, karena mungkin saya terlalu monoton, saya hanya menerangkan materi kepada mereka. Kemudian mereka merasa bosan, kok Bu Guru cuma menerangkan seperti itu. Dan uh, saya terlalu dominan, jadi saya banyak bercerita di depan mereka. Kemudian sedikit sekali saya memberikan kesempatan murid untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga jarang menyuruh mereka untuk berpendapat atau aktif berbicara ketika pembelajaran, Pak. Seperti itu. Oh, gitu. Dan Ibu membosankan Ibu terlalu dominan dan tidak memberikan kesempatan dan murid untuk aktif berbicara. Kira-kira apa yang Ibu inginkan agar murid Ibu aktif dalam pembelajaran? Menurut saya itu murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Jadi tidak monoton, jadi sehingga dia tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Pak. Saya sependapat dengan Bu Kiki ini. Lalu menurut Ibu Kiki, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Kiki? Saya harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, Bapak. Ya, pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga murid itu ikut aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya saya yang menjadi pusat pembelajaran, tapi murid juga dilibatkan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian mungkin saya juga harus memberikan ice breaking di sela-sela waktu kegiatan pembelajaran yang akan meningkatkan motivasi siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Dan saya juga mungkin harus memberikan permainan yang interaktif
sehingga anak itu bisa ikut berpartisipasi agar pembelajaran itu lebih menarik. Lalu Ibu mengenai tugas murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang aktif dalam pengumpulan tugas, Bu? Selama ini saya hanya memberikan tugas itu di LKS, Pak. Dan setelah saya menjelaskan materi, saya menyuruh mereka untuk mengerjakan soal-soal di LKS. Terkadang saya juga memberikan lembar evaluasi itu yang cukup banyak. Mungkin anak-anak itu merasa bosan, Pak, sehingga bentuk dari ketidaknyamanan mereka itu mereka sedikit sekali yang mengumpulkan tugas. Seperti itu, Bapak. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan belajar apa saja di kelas? Di kelas saya hanya menggunakan buku teks, Pak, ya, dan menggunakan LKS. Hanya itu, Pak, yang saya gunakan selama ini. Oh, itu ya betul, Bu. Tapi coba Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan buat murid-murid antusias dalam pembelajaran, Bu. Ya, Pak. Yeah. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini yang pertama, saya akan membuat rencana pembelajaran, Pak, ya, yang menyenangkan dengan menggunakan beraneka sumber belajar yang beragam. Mungkin nanti saya akan menggunakan video bagi siswa yang suka melihat video, saya akan menggunakan rekaman bagi anak yang suka mendengarkan, dan saya akan memberikan kegiatan siswa yang membuat mereka aktif dalam kegiatan itu mungkin untuk anak yang nanti kinestetik. Sehingga dengan memberikan materi seperti itu, mereka akan lebih senang, Pak, dan disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Intinya dengan istilah itu nanti saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi, Pak, sehingga murid itu akan mengikuti pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga diharapkan nanti anak-anak itu mengikuti pelajaran itu dengan enjoy, dengan senang, dia tidak terpaksa, tidak hanya duduk diam mendengarkan saya, seperti itu, Pak. Rencananya seperti itu. Oh, jadi saat ini Ibu memiliki rencana atau bisa disebut solusi terhadap masalah atau hambatan yang dihadapi, Bu, ya. Itu seperti yang Ibu rekaman suara dan berikan tugas yang bervariasi. Bila mana solusi tidak berhasil atau masih ada hambatan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Jika nanti apa yang saya rencanakan itu masih belum berhasil, gitu, Pak, ya, mungkin nanti saya akan mengajak mereka untuk keluar kelas, Pak. Saya ajak mereka untuk keluar kelas dan belajar di luar kelas. Di sana saya akan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, ya. Dengan istilah itu, Pak, pendekatan konseptual. Jadi mereka bisa secara langsung keluar kelas itu menggunakan benda-benda atau lingkungan sekolah itu sebagai sumber belajar. Saya juga melakukan percobaan, Pak, nanti rencananya mengundang percobaan dan melakukan studi lingkungan, seperti itu, Pak. Luar biasa Ibu idenya. Saya sependapat dengan Bu Kiki, ya. Sebenarnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, ya. Menyenangkan bagi murid, dia merasa senang, dia merasa enjoy, dia merasa nyaman untuk mengikuti pembelajaran saya dengan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid nanti dapat menjalankan merdeka mengajar, belajar, dia tidak terpaksa, dan saya akan berusaha akan membuat murid-murid itu nanti senang dalam mengikuti eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Dan saya juga akan memberikan beberapa sumber belajar yang menarik
bagi mereka. Seperti itu, Bapak. Kira-kira Ibu akan kerja sendiri atau ada orang lain yang akan terlibat dalam rencana ini, Bu? Yang pasti saya tidak bisa melakukan sendiri, Bapak. Saya akan melibatkan beberapa pihak, ya itu seperti saya akan melibatkan rekan sejawat, rekan-rekan guru di sekolah, kepala sekolah, ya. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman. Kita akan sharing nanti rencananya, dan saya juga jika dibutuhkan, mungkin saya akan mengundang wali murid, Pak, untuk datang ke sekolah. Ya, nanti sebagai guru tamu, nanti wali murid bisa memberikan kegiatan pembelajaran. Kan kebetulan di sekolah saya kan, di lingkungan sekolah itu banyak sekali pengusaha kapuk, Pak, kasur. Nanti kita bisa mengundang wali murid untuk bagaimana cara membuat kasur seperti itu, Pak. Jadi saya tidak sendiri, saya melibatkan orang-orang di sekitar sekolah sebagai untuk berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran. Wah, bagus sekali, Bu Vicky. Saya sangat mendukung loh ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya, Bu. Amin, Pak. Saya coba sebutkan ya. Orang antusias, kemudian dengan pembelajaran yang menyenangkan, gitu. Nah, tidak memberi tugas yang terlalu banyak, nah, itu akan membuat anak-anak semangat dalam belajar. Semoga permasalahan yang dihadapi Ibu bisa terselesaikan dengan rencana aksi yang telah direncanakan. Nah, sehingga saya mendapatkan kabar baik dari Bu Vicky bahwa rencana Ibu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ya, benar, Pak. Semoga rencana yang telah saya susun ini nanti dapat berjalan dengan baik, ya, Pak, sesuai dengan apa yang saya harapkan, dan nanti semoga dapat berjalan secara maksimal. Nah, sukses. Nah, setelah Ibu bercerita cukup lama dengan saya, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Apa yang dirasakan? Alhamdulillah, Pak, setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak, ya, saya seolah-olah terlepas beban saya, Pak. Pada awalnya di pundak saya ini rasanya berat sekali, Pak. Saya tadi, gimana ya nanti ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Ngadmen, apakah nanti akan mengurangi beban saya, atau saya nanti mendapat solusi apa tidak, seperti itu. Tapi ternyata setelah kita melakukan sharing ini, alhamdulillah, Pak, beban saya sedikit demi sedikit sudah berkurang dan saya sudah merasa lega, Pak. Alhamdulillah. Okay. Setelah berbincang, Ibu bisa menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Nah, saya juga tidak sabar untuk menunggu kabar baik dari Ibu yang telah dirasakan. Masih adakah yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Saya kira sudah cukup, Mak. Ya, terima kasih sekali Pak Kadmen sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, ya, Pak. Sama-sama, Bu. Tapi berjanji ya, Pak, ini masalah ini hanya kita ya, Pak, yang kita berdua yang tahu, ya, Pak. Saya tidak ingin nanti ada rekan guru lain yang tahu kalau saya sharing dengan Bapak masalah ini, Pak. Jangan khawatir, Bu. Saya juga terima kasih. Mudah-mudahan Ibu segera melaksanakan upaya dan mendapatkan hasil yang maksimal, ya, Bu. Ya, terima kasih, Pak, sekali lagi, ya, Pak, atas waktunya. Jenengan bersedia untuk mendengarkan curahan permasalahan dari saya yang saya hadapi. Mudah-mudahan hal ini menjadikan kekuatan, Pak, dan semangat bagi saya untuk menjalankan pembelajaran yang lebih baik lagi, sehingga anak-anak nanti berantusias ya menerima pembelajaran dari saya. Sekarang saya lebih tenang dan lebih lega, Bapak. Saya pamit, semoga lain waktu bisa bertemu dan sharing kembali. Demikian Pak Ngadmen.
Matur suwun nggih. Nggih, Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Monggo langsung jenengan, Pak. Oke, nggih. Pas ini tadi 15 menit, nggih. 15 menit. Nggih. Monggo. Assalamualaikum Bu Kiki. Apakah Bu Kiki punya waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, Pak. Nggih, pripun kabare Pak Ngatmen? Ada apa ini? Saya lihat Pak Ngatmen agak murung nggih, Pak. Beberapa hari ini tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Maaf Bu, gak apa-apa nih saya mengganggu waktu Bu Kiki. Oh, tidak apa-apa, Pak. Sekarang saya masih kebetulan sedang jam kosong, jadi saya punya waktu untuk berbincang-bincang dengan Bapak. Pripun, Pak? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Nggih. Kiki bisa saya? Tapi ini menjadi rahasia kita ya, hanya berdua. Jangan sampai yang tahu kalau saya curhat masalah ini dengan Bu Kiki. Dengan senang hati, Pak. Saya akan berjanji untuk menjaga rahasia ini. Nggih, tenang saja, Pak. Pasti aman dengan saya. Tapi sebelumnya Pak Ngatmin cerita arah pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ya, Pak nggih? Sebenarnya saya hanya ingin dapat dari masalah saya hadapi. Oh, baik. Ada masalah apa, Pak? Coba Pak Ngatmin tenang dulu, nggih. Pak Ngatmin tenang dulu. Silakan Pak Ngatmin ambil nafas panjang dulu, nggih. Ambil nafas dulu, Pak. Nggih, beberapa saat. Kemudian setelah tenang, sudah tenang belum, Pak? Sekali lagi ya Bu. Ya, silakan. Ambil nafas dalam dulu, Pak. Hembuskan pelan-pelan. Nggih. Nggih, kalau sudah tenang, Bapak apa yang dirasakan, Pak? Alhamdulillah, sudah lebih baik Bu. Alhamdulillah, nggih. Kalau sudah lebih tenang, insya Allah nanti Bapak juga akan menyampaikannya dengan tenang dan nanti akan saya bantu dan siap untuk membantu Bapak, nggih. Awas memberikan instruksi untuk mengerjakan nyata di PMM. Oh, yang kemarin itu ya, Pak? Nggih, Ya nggih, Bu. saya ingat, Pak. Nggih, ya kemarin waktu ada pengawas kemarin. Oh, kalau begitu apa hambatan Pak Ngarte untuk mengerjakannya? Pak Ngarte sudah bisa kan untuk apa? Sudah bisa membuat aksi nyata, nggih? Itu loh Bu masalahnya. Ini Bu, untuk membuat aksi nyata dalam PMM itu kan menggunakan aplikasi Canva. Nggih. Ya, saya sama sekali belum pernah mengenal aplikasi yang namanya Canva itu Bu sebelumnya. Oh, gitu. Uh, Pak Kadmen harus membuat aksi nyata dengan menggunakan Canva. Namun jenengan belum pernah sama sekali mengenal aplikasi tersebut, nggih. Iya Bu. Ya, coba Pak Kadmen ceritakan lebih lanjut, Pak. Nah, sebelum saya belum bisa menggunakan aplikasi Canva Bu. Nah, mau minta tolong teman lain itu apa untuk ngajari saya, tapi mereka itu pada sibuk semua itu. Oh, seperti itu. Bapak berarti sebelumnya sudah meminta bantuan pada teman-temannya. Namun rekan-rekan Bapak sibuk semua, nggih? Iya Bu. Oh, dari apa yang sudah Pak Ngatmen sampaikan, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Ya, karena belum bisa itu, jadi saya akan mulai belajar Bu di YouTube dulu Bu.
Oh, baik. Bapak akan mulai belajar di YouTube dulu. Nggih, ya. Di YouTube tuh memang banyak sekali Pak beberapa tutorial cara membuat presentasi atau membuat PowerPoint melalui aplikasi Canva dan sangat mudah diakses Pak. Lalu eh, apakah ada hal yang lain yang akan Bapak lakukan? Ya, itu Bu, selain di saya juga ingin belajar dengan rekan saya yang sudah mahir menggunakan aplikasi Canva. Nah, di sini Bu Kiki kan sudah selesai membuat aksi nyata dan sudah berhasil mendapatkan beberapa sertifikat ya Bu. Eh, boleh tidak Bu, kalau nanti saya mengalami kesulitan, nah, Ibu untuk mengajari saya. Nah, saya kan tidak tahu lagi mau minta bantuan kepada siapa Bu. Oh, iya ya Pak. Nggih, kebetulan kemarin ada beberapa aksi nyata saya yang sudah muncul sertifikatnya, nggih. Nanti saya akan mencoba, nggih, akan mencoba membantu Pak Admin, ya. Langkah yang Pak Admin ambil itu sudah tepat, Pak, ya. Saya setuju dan saya nanti akan mencoba untuk membantu dengan senang hati, ya Pak Admin, nggih. Dan Pak Admin nanti tidak usah malu-malu jika nanti mungkin saya punya waktu luang, Pak Admin nanti punya waktu luang, nanti kita bisa belajar sama-sama, ya Pak, nggih. Alhamdulillah Bu, Nggih. rasa lebih lega. Ya, saya bingung mau melangkah gimana dalam menyelesaikan masalah ini Bu. Itu tadi karena ya apa saya itu belum tahu lah kalau ada namanya aplikasi Canva itu Bu. Tapi Bapak sudah mengerjakan soal-soalnya nggih? Untuk Uh, yang kegiatan itu ada yang lihat video, langsung ada materi, kemudian mengerjakan post testnya itu sudah ya Pak nggih? ya, sudah pernah melihat Bu. Tapi yang untuk membuat apa aksi nyatanya memang Bapak belum belum tahu nggih untuk aplikasinya. Ya, belum tahu Bu. Karena ya Nggih. itu menggunakan aplikasi apa. Ya saya tahu itu ya kalau melihat videonya YouTube itu ya gimana saya mikir membuatnya itu Bu. Nggih nggih. Syukur Pak Ngadmin, perasaan Pak Kadmin ini pripun? Sudah merasa lega? Alhamdulillah saya merasa lebih lega Bu. Nggih. Lalu dari yang sudah Pak Ngadmin rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tadi, Pak? Setelah ini saya akan mulai buka YouTube dan belajar belajar Bu latihan. Nah selain itu jika nanti saya ternyata masih mengalami kesulitan, maka saya akan bertanya pada Bu Kiki langkah apa yang tidak apa-apa kan Bu kalau saya ngerepotin jenengan terus. Tidak apa-apa, Pak. Nggih, tidak apa-apa kalau saya tuh tidak masalah, Pak. Saya malah senang apabila Bapak mau bertanya dengan saya. Mungkin nanti untuk belajar membuat Canva itu tidak hanya sekali nggih, Pak, nggih. Nanti mungkin kita belajar beberapa kali karena nanti Bapak akan memilih slide-nya, kemudian mengetik, memasukkan foto, jadi tidak sekali langsung jadi. Nggak apa-apa, Pak. Saya malah senang nggih bisa membantu jenengan nggih. Bu Nggih, juga jenenganlah jangan sungkan-sungkan misalkan kalau ada kesulitan langsung ke kelas saya saja atau nanti WA dulu gitu, Pak. ya, Nggih. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? untuk dukung ya, dari kepala sekolah mungkin kemudian dari rekan sejawat, nah itu yang saya butuhkan. Nah, kemudian tempat saya kerja Bu, jadi kami bisa sama saling membantu, saling memotivasi dan juga berkolaborasi. Itu Bu. Ya, itu ide yang bagus sekali Bapak, ya. Semoga Bapak dapat segera ya bisa untuk mempelajari aplikasi tersebut
dan endingnya nanti Bapak bisa mengupload di aksi nyata di PMM sehingga nanti akan segera terbit untuk sertifikatnya. Ya, amin, amin. Terima kasih ya Bu Kiki untuk waktunya yang sudah menyempatkan waktu dan mau mendengar keluh saya ya Bu. Oke, Pak. Lebih nah, semoga kita menjadi guru yang yang selalu bersemangat untuk belajar ya Bu. Nggih, amin Pak. Pripun perasaannya Pak Ngatmen setelah berbagi cerita dengan saya? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang fresh, lega Bu. Alhamdulillah Pak, saya ikut senang Pak. Maaf Bu Kiwi, Nggih, kebetulan tadi kok saya ada jadwal mengajar ini, nggih saya Pak. apa ya Bu? Oh gitu, nggih. Nggak apa-apa Pak, silakan. Nggih, sekali lagi kalau ada kesulitan atau apa, Bapak hubungi saya saja nggih, ampun sungkan nggih Pak nggih. Iya Bu, sekali lagi terima kasih Bu Kiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih.